Oke, oke. Terus juga nih ya Kak, pasti kan dalam menulis itu pasti ada yang namanya hambatan gitu kan ya, kayak tiba-tiba ada tugas kuliah nih harus nyelesain tugas, juga ada organisasi dan lain sebagainya, terus tiba-tiba buyar gitu aja, dapat ide tiba-tiba langsung ada tugas masuk, hilang tuh ide. Nah, kakak punya nggak sih cara kakak sendiri gitu loh biar mengikat ide atau terus-terusan punya dapat inspirasi menulis gitu? Sebenarnya ketika aku nyelesain naskah ini, aku lagi UAS waktu itu, Oh semester iya, berapa ya, Masya 3 Allah. kalau nggak salah ya, pokoknya lagi UAS, lagi dimana teman-teman itu kan lagi banyak baca jurnal, lagi banyak ngulang-ngulang Iya, pelajaran, kakak tapi baca. aku di perpus sibuk baca naskah sendiri. Ya Ini gimana Allah. nih mau dikumpulin gitu kan Iya, ya. Tapi kisah di balik buku ini tuh sebenarnya gampang ya nulisnya, gampang. Kalau misalnya ditanya, Kak, nulisnya berapa lama sih bisa sampai satu buku oh iya, kayak gini? benar-benar Ternyata nulisnya itu sekitar setahun. sekitar tahun ya. Setahun, tapi nggak ada niatan untuk nerbitin buku awalnya gitu. Jadi setahun itu benar-benar murni untuk belajar nulis terus menemukan jati diri dalam menulis gitu. Karena menurut aku menulis itu tuh bukan sebuah profesi, bukan sebuah pilihan yang aku fokuskan gitu ya. Aku sebenarnya dulu nggak punya cita-cita buat jadi penulis, tapi cita-cita aku adalah menjadi dai atau pendakwah gitu kan. Dan ternyata ketika aku nyoba nulis, ternyata nulis itu bisa jadi alat untuk dakwah gitu. Benar banget. Jadi pas aku bisa sharing tulisan-tulisan setiap hari yang menjadi reminder diri aku juga. Nah, ternyata orang-orang sekitar merasakan manfaat dari tulisan-tulisan ringan sederhana kayak gitu, jadi reminder juga. Jadi oh ternyata tulisan itu bisa buat dakwah juga. Dan disitulah aku merasa bahwa oke, berarti aku harus menjadi penulis yang benar-benar bervisi dakwah gitu. Masya Allah. Makanya sampai sekarang meskipun istilahnya secara fisik atau materi belum nerbitin buku lagi secara mayor gitu ya, tapi nulis itu harus terus dimanapun, kapanpun, dimanapun caranya, meskipun sesederhana nulis status di WA gitu kan ya, atau dimanapun kita nggak pernah tahu tulisan kita itu Allah izinkan untuk jadi jalan hidayah untuk orang atau enggak gitu. Dan qadarullah gitu ya. Masya Allah, iya Kak. Semalam beberapa hari yang lalu pokoknya aku habis dapat materi tentang bagaimana menjaga generasi gitu kan, generasi anak-anak dan lain-lain. Aku sharing sedikit di status WhatsApp doang padahal ya. Terus ada beberapa teman-teman yang berterima kasih gitu ya. Karena status kakak itu. Karena ya aku jadi wasilah dia mendapatkan hidayah, kemudian kekuatan terhadap masalah-masalahnya. Jadi ya kita semua manusia itu punya ujian gitu kan. Ujian kita mungkin beda-beda, tapi ada mungkin ujian yang sama, yang mirip lah gitu kan. Dan ketika ujian itu mirip, ya kita tugasnya adalah saling menguatkan dan saling mengingatkan. Kalau misalkan kita udah bebas dari ujian itu atau kita udah naik level dari ujian itu, mungkin ada teman-teman yang masih mengalami hal yang kita alami sebelumnya, ya kita tugasnya untuk mengingatkan. Dan tulisan itu bisa jadi salah satu jalan untuk saling mengingatkan. Karena kalau ketemu kan kita susah ya ketemu sama satu orang, dua orang palingan gitu ya. Tapi kalau tulisan tuh bisa kemana-mana gitu. Oleh banyak orang. Wallahu a'lam, ketika kita share, mungkin di-share lagi sama orang, di-share lagi sama orang, terus wallahu a'lam gitu. Itu bisa bergerak sendiri tulisannya gitu ya, atas izin Allah gitu. Jadi itu adalah kebaikan jariah. Gitu. Iya. Dan ini aku juga sangat mengutip, menulis itu bukan profesi gitu ya bagi Kak Cida gitu. Tapi dengan menulis ini kakak punya visi dakwah. Itu sih yang aku sangat camkan dalam hati. Oh ya bener ya, ternyata ya maksudnya kita juga sebenarnya kayak tadi kan kakak habis ikut webinar, terus kakak catat apa sih hikmah yang materi dari hal tersebut, terus di share, terus jadi konten tulisan gitu ya. Nah teman-teman, jadi itulah ya sesederhana itu ternyata menulis gitu. Terus tadi hambatannya belum terjawab. Hambatan itu pasti ada lah. Setiap kita mau mengerjakan sesuatu pasti ada hambatannya. Betul banget. Rebahan pun kadang ada hambatannya ya. Apakah hambatan rebahan? Rebahan misalkan tiba-tiba mau scroll IG gitu ya, nggak jadi rebahan kan? Atau apa? Kalau rebahan sama scroll IG bisa. Oh iya. Pokoknya hambatan itu pasti ada ketika kita mau mulai apapun. Jadi setiap pilihan hidup pasti ada resikonya. Nah ketika mau jadi penulis ya pasti ada hambatannya, ada ujiannya pasti. Tapi kan
balik kepada niat kita untuk menjadi penulis itu buat apa. Kalau misalkan kita berfokusnya sama habatannya, kita nggak akan bisa selesai, kita nggak akan bisa mencapai apapun yang kita ingin capai gitu kan. Tapi kalau kita berfokus pada solusinya, ya insya Allah pasti akan bisa terlewati. Akan ada kemudahan-kemudahan setelah kesulitan ya kan. Itu kan janji Allah tuh. Tapi kita berjuang untuk melewati kesulitan ini, itu yang dicatat gitu ya, nilai-nilai amal-amal kita yang dicatat di situ gitu. Jadi ketika aku terhambat dalam ide, dalam nulis, ya aku ingat lagi gitu. Ya aku menyelesaikan ini untuk amal jariah aku gitu. Istilahnya untuk tabungan akhirat aku gitu. Kalau misalkan buku ini selesai, kemudian bisa jadi wasilah hijrahnya teman-teman muda, generasi muda gitu kan ya. Ya semoga ketika aku udah nggak ada, aku bisa merasakan juga dampak dari karya ini gitu. Masya Jadi Allah. sebelum aku nerbitin buku yang pertama itu kan aku nerbitinnya antologi. Iya. Ada antologi itu kan bareng-bareng kan, Bareng-bareng. ada 20 orang waktu itu. Nah, salah satu penulisnya ketika bukunya terbit, buku kita yang bareng-bareng kedua itu terbit, beliau meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Tapi udah ada naskahnya, udah jadi kan bukunya dua buku langsung kan gitu. Dan di situ aku langsung jadi reminder banget, dan yang membuat aku kuat untuk sampai sekarang aku harus berjuang dan berusaha untuk terus nulis karena beliau gitu ya. Beliau udah nggak ada, tapi pas kita baca tulisan beliau itu serasa beliau masih ada, masih abadi, beliau masih ada, beliau masih hidup dengan kata-kata yang ada di buku-buku itu. Jadi ya kita nggak pernah tahu kan ya usia kita sampai kapan, kemudian waktu kita sampai kapan di dunia ini, tapi kita bisa mengusahakan hidup kita itu bisa lebih panjang, lebih abadi itu dengan tulisan kita. Wah, aku jadi jadi degan gini ya. Jadi pengen nulis nih, Kak, bener deh. Kerasa banget semangat menulisnya, teman-teman dekat kecil ini jadi pengen nulis nih abis ini. Harus. Banget ya. Nah, ya jadi tadi aku juga mengambil hikmah dari perkataan Kak Cida bahwa kita harus terus memperbaiki niat kita menulis ya Kak ya. Karena kalau misalkan niat kita karena Allah, insya Allah Allah selalu kasih ide-ide, Allah kasih inspirasi gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan niat kita yang buat dakwah gitu ya. Keren banget sih, Masya Allah.